Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Fakultas Kedokteran UNESA. Pada video terlintas ini, kita akan bersama-sama mempelajari keterampilan klinis dasar yang sangat penting bagi setiap calon dokter, yaitu tindakan asepsis dan tindakan antisepsis. Bersama saya, Dr. Janti, spesialis patologi klinik. Penting untuk diingat bahwa antisepsis adalah kondisi bebas hama. Sementara antisepsis adalah tindakan upaya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan menggunakan bahan antiseptik. Sebagai dokter, kompetensi ini harus Anda kuasai secara tuntas dan mandiri. Untuk melindungi diri dan pasien dari mikroorganisme patogen, kita harus memastikan tangan dalam kondisi bersih dengan cara mencuci tangan memakai sabun dan air bersih yang mengalir. Berikut 5 momen yang penting untuk melakukan cuci tangan. 1. Sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan asepsis. Yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Keterampilan pertama adalah teknik dekontaminasi. Tujuannya adalah mencegah kontaminasi luka oleh mikroorganisme dari ujung jari sampai dengan lengan operator. Lepaskan semua perhiasan dari jari dan pergelangan tangan. Basahi tangan dengan air mengalir. Tekan dispenser sabun menggunakan siku untuk mengeluarkan sekitar 5 ml hand rub ke telapak tangan kiri. Sentuhkan ujung jari tangan kanan ke dalam cairan untuk mendisinfeksi area di bawah kuku selama 5 detik. Ratakan hand rub ke lengan kanan hingga ke siku. Gunakan gerakan melingkar hingga cairan benar-benar menguap. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 detik. Ulangi seluruh prosedur yang sama untuk tangan kiri. Setelah ini, kita akan belajar cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand rub. Sampai jumpa di video keterampilan klinis berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lindung, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan memeragakan cara teknis untuk pemakaian baju kamar operasi dan sarung tangan steril dengan metode yang aseptik. Mari kita ikuti. Sebelum mulai tindakan, kita siapkan meja yang sudah ditutup dengan kain steril sebagai tempat untuk kita meletakkan instrumen yang akan kita pakai dan semua dalam keadaan steril. Kita siapkan dulu gaun operasi yang masih dalam keadaan tersegel. Lalu kita buka dari pembungkusnya. Pembungkus luar ini masih boleh kita pegang, yang tidak boleh dipegang adalah bagian dalamnya. Lalu perlahan kita letakkan di meja yang sudah steril ini. Lalu yang kedua, kita siapkan sarung tangan.
Kita lihat apakah sarung tangan ini dalam kondisi yang baik, belum terbuka. Lalu kita lakukan pembukaan dengan cara merobek dari bagian atas. Lalu kita letakkan di meja yang sudah steril. Setelah kita melakukan 6 langkah cuci tangan, kita pastikan tangan tidak berada lebih bawah dari pinggang. Kemudian kita melakukan pemasangan gaun operasi yang masih steril. Kita pegang di bagian dalamnya. Lalu kita angkat. Dan kita masukkan tangan kita. Ikatan di belakang akan dibantu dengan asisten. Setelah terpasang, lengan masuk ke kanan dan kiri dan ujung tangan sudah keluar, kita minta bantuan asisten untuk mengikat baju gaun operasi dari belakang. Tidak tolong diikatkan. Cukup. Setelah terikat, kita akan memasang sarung tangan steril dengan cara yang aseptik. Dari kertas ini kita buka, masih boleh megang di ujung kertasnya tanpa menyentuh bagian dalam sarung tangan. Sebisa mungkin tangan kita meskipun sudah melakukan cuci tangan, kita tidak menyentuh bagian dalam dari sarung tangan. Langkah yang pertama adalah jika kita right handed, kita pasang dulu yang tangan kanan dengan menyentuh bagian dalam dari sarung tangan yang akan kita pakai. Jadi sisi dalam. Sisi dalam ini ialah yang akan bersentuhan dengan kulit dan tangan kita. Kemudian kita masukkan jari tangan kita. Tanpa menyentuh baju gaun operasi kita. Tangan kanan yang sudah tertutup oleh sarung tangan, kita gunakan untuk mengambil sarung tangan yang sebelah kiri dari sisi dalam. Berbeda dengan mengambil sarung tangan yang sebelah kanan tadi kita sentuh dalam, yang ini justru bagian luar. Dengan seperti ini. Lalu kita pasangkan, kita masukkan ke tangan sebelah kiri. Setelah dua tangan masuk secara sempurna, baru kita rapikan kedua sarung tangan ini. Dan di posisi ini kita tidak boleh lagi tangan turun di bawah pinggang. Sehingga kita masih boleh melakukan tindakan menunggu seperti ini, atau seperti ini. Kita tidak boleh melakukan tindakan garuk-garuk di bawah pinggang, garuk-garuk wajah, atau menunggu sambil megang ketiak. Demikian tadi video simulasi pemakaian baju gaun operasi dan sarung tangan yang steril. Terima kasih.